Yap, mereka bangkit dalam gurun. Meski tanpa alarm, kumbang ini tahu jika pagi tiba, harus cepat menuju puncak sebelum rezeki ditelan matahari. Terlebih ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan air di teriknya gurun pasir. Pagi berkabut menghasilkan embun, dan tubuh kumbang ini didesain sedemikian rupa untuk menampung air. Punggung serangga ini bertekstur hidrofilik atau menarik air, serta hidrofolik menolak air. Mereka sengaja nungging agar air yang tertampung meluncur langsung ke area mulut, mematung berjam-jam seperti SPG yang menunggu konsumen. Karena mereka harus meminum air 40% dari berat tubuhnya. Akan tetapi dalam keadaan tubuh yang masih lembab, mereka harus bergegas kembali sebelum dipaksa membayar pajak oleh sang bunglon. Kini sang kumbang tak perlu lagi mencari air. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Yap, ada seseekor yang mengintipnya dari balik dedaunan. Terlebih, indera penglihatannya sangatlah tajam. Dia bisa mendeteksi pergerakan dalam radius hingga 18 meter. Sangat luas, lebih luas dari ukuran kamar saya. Menyedihkan. Devil's Flower Mantis atau belalang sembah bunga iblis umumnya adalah serangga pemberani. Bahkan sang laba-laba pelompat enggan untuk melanjutkan pertarungan itu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya perlu menggerakkan tangan dan juga kakinya, semua lawan akan kalang kabut. Dialah jawara master kungfu yang tidak menyadari adanya bahaya dari belakang. Curang, picik, dan juga licik adalah perkara penting dalam kehidupan hewan. Demi mengisi perut, tak terkecuali bunglon. Hampir 17 tahun mereka bertapa di bawah tanah. Dan kini waktunya melakukan reformasi, berjuang bersama, mengalami evolusi. Yap, serangga unik ini adalah periodik cicadas atau tonggeret berperiode. Dikatakan seperti itu karena mereka mempunyai siklus hidup yang cukup panjang, sekitar 17 tahun, sebelum akhirnya naik ke permukaan dan melakukan evolusi serta berkembang biak. Namun fase ini adalah fase terakhir dan hanya berlangsung selama 1 minggu. Setelah bertelur, mereka akan kehilangan nyawa atau menjadi santapan empuk untuk hewan sekitar. Terlebih jumlahnya yang sangat masif, dari ratusan ribu hingga jutaan dalam satu periode. Kejadian unik ini kerap menginvasi Amerika Selatan, dan inilah tonggeret, serangga yang menghabiskan 99,9% hidupnya di bawah tanah dan berevolusi serta menjadi bahan untuk parade mukbang demi untuk menelurkan generasi selanjutnya. Berjuang. Dingin yang ekstrim membuat tubuhnya membeku. Namun, dia tidak benar-benar kehilangan detak jantung. Berbulan-bulan berhibernasi dan musim panas mulai menampakkan diri. Itu artinya dia harus bergerak, melanjutkan kehidupan, mencari nektar, dan membangun koloni adalah tugas utamanya. Yap, serangga unik ini adalah bumblebee, lebah bawah tanah. Saking pintarnya, dia tahu kapan cuaca berubah dan kapan harus menimbun makanan. Lihatlah, dia tengah menyuapi larva-larvanya menggunakan pasokan makanan yang telah ia kumpulkan beberapa bulan lalu. Paling tidak sampai musim semi datang dan bunga-bunga bermekaran. Hingga akhirnya waktu berlalu dan larva-larva berubah menjadi lebah dewasa yang siap mencari nektar secara mandiri dan melanjutkan hegemoni. Dipeluk adalah hal yang menyehatkan, apalagi diakhiri dengan ciuman, bukan sengatan, sebab akan menjadi ancaman yang sangat besar. Terlebih, yang menyengatnya adalah tawon parasit. Lihatlah, tubuh ulat itu mulai bergoyang tanpa kendali. Itu artinya larva siap menginvasi. Yak, sangat menjijikan sekaligus menyakitkan karena mereka keluar di setiap celah di tubuh sang ulat. Sadar maupun tanpa sadar, naluri induk akan selalu lebih dominan. Alih-alih menyingkirkannya, sang ulat malah menyelimuti gundukan anak haram menggunakan serat sutra. Dia akan setia menunggu dan juga merawat kepompong itu. Namun, buah dari kesabaran dan hasil yang dijanjikan sungguh di luar nalar dan juga bayang-bayang kehidupan. Akhir drama, anakku adalah dajjal bersayap. Mereka akan terus mengulanginya lagi dan lagi.
Banyak anak adalah banyak rezeki. Namun bagaimana jadinya jika yang diurus bukanlah anak-anaknya? Yap, serangga unik ini adalah carrion beetle atau kumbang si tukang kubur. Sesuai namanya, kumbang ini kerap mengangkut bangkai hewan lalu menguburnya sebagai pasokan makanan. Akan tetapi, dia perlu bantuan lain sebagai upaya menghemat tenaga dari ancaman hewan pemakan bangkai macam semut dan juga lalat. Lihatlah, kumbang itu sedang nyemilin larva yang berkembang biak di dalam bangkai yang sudah dibuahi sebelumnya oleh lalat. Sementara serangga kecil yang bergumul di atas kumbang pengubur adalah tungau. Mereka menandatangani kontrak prakerja serta melakukan tugas dan juga fungsinya sebagai prajurit pengusir semut dan juga lalat. Sementara di sisi lain, sang tungau mendapatkan makanan gratis serta tumpangan. Yo, sini yo, merapat. Mereka menumbuhkan sayap agar bergerak lebih luas dan juga cepat, termasuk berhubungan intim, gaya terbang. Namun, hanyalah ratu dan juga pejantan yang bisa menumbuhkan sayap-sayap itu. Lihatlah, mereka tengah bergumul, itu artinya perkembangbiakan sedang berlangsung. Akan tetapi, sesudah melepas kesenangan, pejantan seketika kehilangan nyawanya. Sementara sang ratu melanjutkan kedikdayaan dan juga reproduksi massal. Di dalam badan penugasan semut, pejantan hanya ditugaskan untuk membuahi sang ratu. Di sisi lain, semut pekerja diisi oleh betina yang steril, itu artinya tidak bisa beranak pinak. Lihatlah, mereka bertugas berbagai macam hal, termasuk keamanan, dapur, dan juga kebersihan. Dan inilah momen sang ratu melepaskan sayap-sayapnya guna melaksanakan maupun menjalankan fase akhir di dalam sarang semut. Dia akan menjadi ratu sepenuhnya, ngedan seumur hidup, sampai menutup mata. Ouch, hewan ini adalah masalah terbesar kedua bagi buaya setelah manusia yang menjadikannya tas Hermes. Lalat ini terbilang kurang ajar karena pandai mencari celah di sekitar sisik buaya yang terbilang keras. Lihatlah, alih-alih menyuntikkan moncong, dia memilih untuk memotong kulit buruannya layaknya pisau. Dan tentu saja darah bergelontoran berhamburan yang dengan senang hati akan dia hisap. Dia adalah Tabanus, lalat rawa yang berukuran cukup besar, 5 kali lipat dari ukuran lalat rumahan. Namun perilaku ini hanya dilakukan oleh betina untuk mendapatkan protein guna bereproduksi. Dan bukannya tanpa perlawanan, sang buaya mempunyai cara unik untuk melindungi diri dari iritasi, infeksi, dan eksim. Tara, resep sederhana itu hanyalah lumpur biasa. Dia akan membaluri seluruh tubuh walaupun agak terlalu lama karena proporsi tubuhnya tidak gold ratio. Lalat sialan. Tachinidae adalah jenis lalat parasit yang memeluk erat tubuh entitas lain untuk menyimpan telur. Yap, dibuang karena hanya sebatas itu kegunaannya. Lalat yang malang hanya dimanfaatkan sebagai inang. Dia tak dapat berbuat apa-apa karena telur yang menempel mengandung lendir yang lengket. Layaknya kanker, sang lalat terus membawa makhluk asing itu kemana-mana, termasuk traveling ke tubuh sapi seperti ini. Tak gendong kemana-mana. Di saat sang lalat menjilati sisa kehidupan, telur-telur mulai menetas menjadi larva kecil. Yap, lalat yang super brilian karena di fase ini larva kecil membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bertumbuh dan berkembang. Sapi yang tidak tahu apa-apa kehilangan beberapa jaringan dan juga sel yang disedot secara terus-menerus menjadi larva besar, pupa, dan berulang-ulang. Aku benci lalat. Mencek barang sebelum membeli, dia begitu telaten sekaligus teliti. Bahkan memasuki lubang sebelum benar-benar dimiliki. Apakah cukup bersih ataupun cukup dalam untuk ditempati? Jika tidak cocok, sarang itu tidak akan menjadi sarang heo. Mason bee menggunakan cangkang keong sebagai media untuk bertelur. Sementara pembuatan sarang dilakukan dari nol oleh sang betina karena pejantan hanya berkontribusi saat kawin saja. Setelah mendapatkan tempat, dia menutupinya menggunakan dahan dan juga ranting. Sebuah strategi unik untuk membuat predator keliru serta bertahan dari cuaca yang ekstrim. Serangga ini hidup soliter, tidak seperti lebah lainnya, namun mereka pekerja keras karena bisa menyerbuki 1000 bunga dalam sehari. Dia memilah telur serta menempatkan telur pejantan di depan pintu karena dianggap disposable atau kurang penting. Aku benci bunda.
Mereka beriringan membawa tangkai dan juga dedaunan, namun bukan untuk konvoi apalagi peperangan. Lihatlah, dia sedang. Wups, hati-hati, Anda bekerja tidak mendapat gaji dan tidak ada tunjangan. Yap, serangga ini adalah Atta, koloni semut pemotong daun. Setiap beberapa pekan setelah berkembang biak, mereka akan membawa dedaunan dan juga tangkai ke dalam sarang. Akan tetapi tidak untuk dimakan, melainkan sebagai media untuk membuat jamur. Mereka akan terus mengunyah hingga bertekstur seperti bubur daun, lalu menyusunnya menjadi kebun labirin. Daun yang bercampur ludah akan memantik bakteri penumbuh jamur, yang nantinya akan menjadi pasokan utama makanan bagi para koloni semut. Yap, ternyata ludah dan juga daun bisa membawa rezeki. Sebuah kreativitas yang unik dari semut pembudidaya jamur, yang mungkin saja bisa meremedial hidup kita. Terima kasih semut. Semut perak adalah serangga yang cukup ganas, namun kumbang bombardir, raksasa yang sangat tangguh. Dia bisa mengeluarkan cairan yang panas dan juga beracun dari balik pantatnya. Maka mencuri makanan dari geng semut bukanlah perkara yang sulit. Perut kenyang, hati senang, dia pun pulang. Namun seekor mongos membuntutinya. Akan tetapi dia tidak mempunyai ide bahwa hewan yang diikutinya bukanlah serangga amatir. Yap, satu semprotan saja cukup membuat sang mongos lari kalang kabut. Namun bukan dunia hewan namanya jika tidak saling mengkonter satu sama lain. Kadal hitam gurun pasir siap merudal paksa kumbang bombardir. Aku benci kadal. Tuan dan Nyonya sedang menikmati kudapan di pagi hari. Dan menu kali ini sedikit berbeda karena disajikan langsung di bawah ketek badak. Yap, yang kura-kura itu makan adalah ticks, parasit kecil sejenis laba-laba penghisap darah. Terlebih, hewan kecil ini begitu masif dalam hal berkembang biak dan tentu saja akan menjadi sebuah penyakit bagi hewan yang kutu itu hinggapi. Lihatlah, sang kura-kura begitu antusias menjalankan tugas ganda sebagai chef dan juga dokter alami. Akan tetapi, takdir hidup sang kutu tidak berakhir begitu saja di dalam tenggorokan kura-kura. Yap, selalu saja ada yang selamat. Walaupun cuma satu, parasit ini bisa menghasilkan 2000 telur dalam sekali ngeden. Selang beberapa waktu, mereka akan membuncah, bertumbuh, berkumpul, bergumul seperti ini dan siap menghinggapi hewan lainnya. Hanya berukuran 5 mm saja. Namun, hewan ini adalah pemburu yang sangat hebat. Laba-laba merak atau laba-laba pelompat umumnya menjadi predator alami bagi hama seperti lalat maupun nyamuk. Lihatlah, dia berpendidikan SMP, sudah menyedot pulang. Akan tetapi, perut dan juga pusar yang membesar itu memantik perhatian sang laba-laba. Menyiapkan rahang dan juga membuka kedelapan matanya. Dia berancang-ancang dan hap. Apakah Anda melihat seutas jaring di pantatnya? Yap, itu adalah teknik rahasia. Sebuah strategi yang diperuntukkan agar badan dan juga mun-munnya tidak terbawa oleh nyamuk maupun mangsa yang lebih besar. Laba-laba pelompat adalah hewan peliharaan alternatif untuk manusia yang jarang mandi. Layaknya sebuah film thriller, dia menyelesaikannya dengan cara yang brutal. Sebuah momen kemerdekaan untuk para pembenci kecoa atau cecunguk. Yap, dia merubah air beserta protein menjadi lendir mirip ingus, mendekati mangsanya secara perlahan karena dia tahu cairan yang dia keluarkan sangatlah lengket. Dia adalah velvet worms atau cacing bludru, hewan arthropoda sejenis serangga. Doi adalah makhluk jadul yang hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu tanpa perubahan yang signifikan. Senjata utamanya berupa kelenjar lendir yang berada di pipinya. Dia bisa mencerotkan hal itu hingga 30 cm jauhnya, menargetkan buruannya, membusungkan dada dan ciu ciu ciu, terus melakukannya secara membabi buta hingga sang mangsa lemas tak berdaya. Lendirnya sangat multifungsi, lengket saat basah dan menjadi pengikat kuat saat mengering. Bahkan sang kumbang tidak sempat memperkarakan kasus itu ke atas meja hijau. Aku benci lendir. Koloni semut mengira yang mereka bawa adalah sang ratu, namun kenyataannya itu adalah
pencuri. Tapi Lenidae adalah jenis kumbang parasit yang memanfaatkan koloni semut untuk mendapatkan bahan makanan. Dia bisa mengeluarkan zat feromon yang berbau seperti sang ratu. Dan semut pekerja mengira jika sang ratu terjebak di dalam cangkang aneh itu, jadi mereka membopongnya. Selagi yang lain mencari dan mengangkut bahan makanan ke dalam sarang, beberapa semut coba untuk membuka cangkang itu, namun terlalu sulit. Mungkin ada passwordnya. Yap, dalam keadaan sepi, sang kumbang akan menampakkan diri. Dia menghentikan pekerja lalu merebut paksa makanan. Ritual ini dinamakan kleptoparasitisme. Seperti terhipnotis, bahkan tak jarang semut pekerja membawa larva sang ratu. Kini kumbang pencuri mendapatkan makanan yang rare dan juga juicy, super mind blowing. Aku benci bang-bang.